Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sektio Jayasari Kapalevi dengan NIM 440.324.60.026 dari daerah Angkatan 2024. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kendali temperatur dengan menggunakan Autonix TK4S T4RN menggunakan software di AccuMaster. Sistem kendali itu merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengatur suatu proses agar variabel keluarnya sesuai dengan nilai yang diinginkan atau disebut set point. Dalam dunia otomasi terdapat dua jenis sistem kendali yang umum digunakan, yaitu kendali on off dan kendali PID, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Kedua sistem ini memiliki fungsi yang sama, yaitu mengatur keluaran agar tetap stabil, namun cara kerjanya berbeda. Nah, kendali on-off, sistem kendali yang paling sederhana yang hanya memiliki dua jenis kerja, yaitu menyala on dan mati off. Sistem ini bekerja seperti saklar otomatis yang menghidupkan atau mematikan aktuator berdasarkan perbandingan antara nilai keluaran dan set point. Nah, untuk kontrol PID, sistem yang lebih kompleks dan banyak digunakan di industri karena mampu mengatur keluaran secara lebih halus dan presisi. PID bekerja dengan tiga aksi utama, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Aksi proporsional memberikan respon sebanding dengan besar kesalahan atau error antara set point dan keluaran aktual. Aksi integral memperbaiki kesalahan secara menerus-menerus hingga 0 dengan menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Sedangkan aksi derivatif bertugas untuk merespon perubahan cepat pada error untuk mencegah lonjakan atau overshoot dan mempercepat kestabilan sistem. Kombinasi tiga aksi ini membuat kendali PID mampu menghasilkan sistem yang stabil, cepat, dan akurat. Nah, jadi di sini ada nilai parameter control off dan hysteresis. Nah, hysteresis itu sangat berpengaruh dengan keluaran grafik yang akan keluar di percobaan gitu teman-teman. Oke, terus selanjutnya cara penggunaan dan pengambilan data Autonix TK4S T4RN dengan di AccuMaster. Jadi di sini aku udah ada videonya ya teman-teman. Sebentar, aku setting dulu. Oke, pertama-tama kita buka dulu app di AccuMaster-nya. Nah, kalau belum download, tolong di-download dulu ya teman-teman. Terus abis itu yang pertama kita ke support device list, yaitu kita cari TK4 ya kan. Terus kita pakai serial. Oke, terus abis itu kita ke TK4-nya. Terus kita pencet add 1 sama lebih besar. Oke. Terus habis itu kita konekin dulu semuanya, terus ke IO list. Yang IO list kita tambah present, set, dan yang out one lamp, out 1 lamp gitu. Nah, kalau udah begitu, kita itu ke read all parameter. Jadi ini kita klik kanan, terus read all parameter. Nah, di read all parameter ini kita tuh bisa setting semuanya. Nah, misalkan kita set value-nya itu 50, kita pakai 50, terus input type itu TCCH, terus heating on, hysteresis itu 2 gitu kan. Nah, habis itu control metodenya on off dan lain sebagainya. Itu sesuaikan aja dengan modul ya teman-teman. Nah, ini user level standar. Terus setelah itu kita bisa keluar, kita ke view, ke tool itu kita ke runtime screen. Nah, ini tuh buat milih grafiknya kita yang mana gitu kan. Nah, di sini kebetulan kita pakainya yang line graph. Terus udah ke line graph, kita tuh yang ke graph setting. Nah,
di graph setting ini kita tuh bisa setting waktunya gitu, kayak ini misal tiap 4 menit gitu kan, terus ini kita ganti menit per second, terus yang ya aksesnya juga yang minimal tuh 28, yang maksimal itu 60. Begitu juga sama yang bawahnya, left dan itu left dan right sama. Setelah itu kita oke. Sudah di oke, kita tuh scroll dulu ke bawah ya teman-teman, buat ngedrag yang com 6 underscore tk4 itu di drag ke bagian apa tuh namanya, oh ya grafiknya. Nah kayak gitu, jadi kan bisa kelihatan semua. Nah project terus langsung run. Nah pas udah di run nanti muncul grafiknya. Nah itu kita klik kanan dan view tag name, biar apa, di view tag name biar kita lihat tuh set value nya sama present value. Present value itu kan naikkan bukan naikkan, apa tuh namanya, suhu aktual. Nah kalau set value kan suhu yang mau kita capai gitu kan. Nah ini tuh dia lama kelamaan akan naik. Nah semisal kalau kita cepet ini teman-teman, nah dia jadinya akan seperti ini gitu. Nah ini kan keadaan overshoot, nah dia tuh makanya jadi off gitu. Terus udah sampai sini, habis itu udah deh gitu teman-teman. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah terus cara pengambilan datanya tuh gimana sih gitu kan. Nah pengambilan datanya tuh kan dia udah secara otomatis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman save ini dokumennya, nanti kita tuh bisa langsung lihat hasil Excelnya gitu. Semisal nih ini kan ada yang udah di save kan, terus langsung keluar Excelnya. Nah untuk Excelnya itu di sini teman-teman. Nah ini Excelnya ya kan. Nah yang bagian ini nih teman-teman, ini itu adalah data yang aktual. Jadi ini kan ada waktunya kan, kita ngambil waktu itu di jam 3 sore. Nah dia tuh per detik, tiap per 1 detik tuh terambil datanya gitu loh. Nah ini 31 sampai ke bawahnya dan secara terus menerusnya. Nah yang bagian ini yang 50 ini itu adalah yang set value nya gitu. Nah ini tuh stabil terus 50 terus sampai 51, nanti dia turun lagi ke 50 dan turun lagi ke 49 gitu teman-teman. Nah terus nilai PID yang paling sesuai itu adalah PID dengan P-nya itu 11, I-nya 45, dan D-nya itu 30. Kenapa PID ini lebih stabil gitu kan? Nah, alasannya itu adalah dapat dikatakan sudah cocok dan optimal. Hal ini itu dari bentuk grafik suhu aktual present value ya kan, yang berwarna hijau itu teman-teman, naik secara stabil dan terkontrol menuju nilai set point. Itu set pointnya kan 50 kan, tanpa terjadi lonjakan atau overshoot yang besar. Respon sistem juga cukup cepat karena nilai proporsional gain atau P mampu memberikan koreksi yang tanggap terhadap error, namun tidak terlalu tinggi sehingga tidak menimbulkan osilasi berlebihan. Untuk nilai integral sebesar 45 membantu menghilangkan kesalahan tetap atau steady state error secara perlahan
hingga suhu mendekati set point dengan baik. Sementara itu nilai derivatif D sebesar 30 berperan penting dalam meredam perubahan mendadak sehingga sistem menjadi lebih halus dan tidak bergetar. Hal ini terlihat dari pola kerja OutLAM 1 yang stabil dan tidak sering berubah on off secara cepat. Secara keseluruhan, kombinasi nilai PID ini menghasilkan respon sistem cepat, stabil, dan presisi, sehingga dapat dikatakan nilai PID yang paling sesuai berdasarkan grafik percobaan gitu teman-teman. Nah, tadi kan ada kata-kata hal ini terlihat pada kerja OutLAM 1 yang stabil, ya kan. Nah, ketika ini naik teman-teman, ini tuh dia on terus kan, kayak nggak yang berubah cepat gitu loh, kayak on off gitu kan. Nah, kalau udah di atas ini tuh dia langsung off kan, mati. Karena kenapa dia langsung off? Karena dia overshoot dan dia itu kelebihan lah istilahnya, kelebihan dari set point, makanya mati. Nah, ketika stabil lagi di sini teman-teman, dia nyala lagi gitu teman-teman. Mungkin itu aja penjelasan dari aku. Sekiranya bila ada salah kata mohon maaf, dan bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.